Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa istiqomah hadir ke masjid ini. Istiqomah bisa mengikuti kajian-kajian yang diadakan di masjid ini. Karena seperti yang sering saya sampaikan bahwa orang yang dimudahkan Allah untuk mengaji itu berarti Allah menghendaki kebaikan baginya. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya, istiqomah ngaji hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, suatu hari Ali bin Abi Thalib pulang dari sholat berjamaah di masjid. Di tengah jalan Ali bertemu dengan seorang yang sudah tua. Orang yang tua ini menyapa Ali, "Maaf anak muda, apakah engkau ini Ali, putranya Abu Thalib?" Maka Ali menjawab, "Benar wahai bapak, saya adalah Ali bin Abi Thalib. Ada apa ya bapak?" Maka orang tua itu sambil merogoh sakunya, dia berkata, "Dahulu saya menyuruh ayahmu untuk menyamak kulit. Aku belum sempat membayar ongkosnya. Dan ternyata ayahmu sudah meninggal. Sekarang terimalah olehmu ongkos yang seharusnya saya berikan ke ayahmu ini karena kamu adalah ahli warisnya." Ini orang tua ini bisa jadi merupakan malaikat ini. Karena di zaman Nabi itu sering sekali malaikat itu menjelma menjadi manusia ya. Malaikat itu berjalan di gang-gang sempit, malaikat itu pergi ke pasar, menemui apa? Menemui orang-orang beriman saat itu untuk menguji keimanan ya, untuk menguji keimanan. Ini bisa jadi seperti itu ya. Maka Ali menerima ya dengan rasa syukur, menerima apa yang menjadi haknya itu ya, menjadi haknya itu. Lalu dia pulang dan menceritakan kepada istrinya Fatimah ya. Fatimah ini putri Rasulullah, istrinya Ali ya. Fatimah sangat bahagia karena beberapa hari itu di rumahnya itu tidak ada makanan ya, dan tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak ya. Maka Fatimah minta tolong kepada suaminya Ali bin Abi Thalib untuk berbelanja keperluan sehari-hari. Maka dengan bergegas Ali berangkat ke pasar. Belum sempat Ali itu berbelanja, ternyata Ali bertemu dengan seorang pengemis ya. Bisa jadi ini adalah apa? Malaikat juga gitu. Karena apa? Karena untuk menguji ini, menguji keimanan. Menguji keimanan. Ali tadinya tidak punya uang, tidak ada yang dibelanjakan, tiba-tiba mendapat rezeki yang tidak terduga, lalu ada pengemis ya. Ada pengemis. Apakah Ali ini cukup dermawan ini? Apakah Ali ini seorang yang dermawan? Tanpa pikir panjang, Ali langsung memberikan uang yang diterimanya tadi itu semuanya ya, tanpa sisa gitu.
tanpa sisa. Lalu dia pulang. Dan istrinya keheranan ya, melihat suaminya pulang dari pasar untuk berbelanja itu dan tidak membawa apa-apa gitu. Lalu Ali bercerita apa yang dialaminya tadi, bahwa dia ketemu pengemis dan uang yang diterimanya tadi diberikan kepada pengemis. Apakah Fatimah marah? Ternyata tidak ya. Fatimah ini seorang wanita yang luar biasa ya, sabar, solihah gitu ya. Putrinya Nabi gitu. Maka dengan senyum Fatimah menjawab, berkata, kalau aku yang mengalami hal yang seperti itu gitu ya, jadi bertemu dengan pengemis, kalau Fatimah yang bertemu dengan pengemis itu, maka Fatimah melanjutkan kalimatnya, tentu aku akan melakukan hal yang sama. Jadi Fatimah pun, menurut Fatimah ini, kalau ketemu dengan pengemis, maka dia akan melakukan hal yang sama, akan memberikan uangnya semuanya. Dia tidak memperdulikan apakah ada yang dimakan atau tidak di rumah itu. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, betapa para sahabat itu luar biasa dermawan. Sampai-sampai mereka itu tidak memperhatikan keadaan dirinya yang sedang kelaparan. Untuk apa? Untuk membantu orang lain, untuk bersedekah, untuk berinfak gitu. Mengapa orang waktu itu gemar sekali untuk bersedekah dan berinfak, yang seharusnya ini kita menjadi teladan bagi kita meniru kebiasaan mereka itu untuk menjadi orang yang dermawan. Banyak sekali kisah tentang mereka itu yang berlomba-lomba di dalam bersedekah dan berinfak. Berlomba-lomba mereka itu. Karena ada beberapa keutamaan dari orang bersedekah dan berinfak itu. Yang pertama, menghapus dosa. Ini luar biasa nih. Kalau kita hidup di dunia ini kan sepak nyandung dosa gitu. Apakah kita yakin hari ini kita tidak melakukan suatu dosa gitu? Bisa jadi kita melakukan suatu dosa yang tidak kita sengaja gitu. Dosa-dosa kecil yang tidak kita sengaja. Maka salah satu penghapusnya adalah dengan bersedekah, dengan berinfak. Makanya Ali bin Abi Thalib itu yang sudah dijamin surga oleh Nabi itu gemar sekali berinfak, gemar sekali bersedekah. Karena keutamaannya menghapus dosa. Di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Mari ibu bapak, selain kita beristighfar, selain kita antara sholat ke sholat berikutnya itu menghapus dosa. Antara Jumat ke Jumat berikutnya itu menghapus dosa. Berinfak, bersedekah itu menghapus dosa. Mari kita berusaha ya, yang menghapus dosa ini kita amalkan. Bukankah cita-cita kita itu bebas dari siksa kubur, mudah urusan di padang mahsyar ya, dan bebas dari siksa api neraka, langsung surga ya. Maka semua hal yang bisa menghapuskan dosa itu mari kita berusaha mengamalkannya. Salah satu yang bisa menghapus dosa itu kita ngaji ya. Kita hadir ke majelis ilmu seperti malam ini. Nanti sepulang kita dari sini ini kita diampuni oleh dosa-dosanya oleh Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, keutamaan bersedekah atau berinfak yang kedua, mendapatkan naungan di padang mahsyar. Coba kita bayangkan keadaan di padang mahsyar ya.
ketika kita itu dibangunkan oleh Allah dari kuburan kita, lalu kita digiring ke padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat. Nah, kemudian Allah mendekatkan matahari itu ke kepala kita, dekat sekali ya, dekat sekali. Maka kita itu waktu itu ditenggelam dengan keringat kita. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai paha, ada yang sampai perut, ada yang tenggelam sama sekali. Tergantung dosa-dosa yang kita lakukan. Semoga kita selamat dari itu. Amin. Nah, salah satu yang membuat kita selamat dari keadaan seperti itu, yang mengerikan itu, yang bisa membuat kita dapat naungan, perlindungan dari Allah, di mana waktu itu tidak ada perlindungan sama sekali selain dari perlindungan dari Allah, adalah berinfak, bersedekah ya. Di Quran di hadis riwayat Bukhari nomor 660 dan Muslim nomor 1031 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi menyampaikan 7 golongan yang mendapatkan apa? Naungan, mendapatkan perlindungan dari Allah di padang mahsyar, di mana saat itu tidak ada perlindungan sama sekali selain perlindungan dari Allah. Salah satunya adalah warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam simaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Artinya, orang itu mendapatkan naungan dari Allah, perlindungan dari Allah, yaitu seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, lalu ia sembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahuinya. Itu artinya apa? Kita bersedekah, berinfak secara ikhlas ya, secara ikhlas. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha agar kita berinfak, bersedekah dengan ikhlas, dengan seikhlas-ikhlasnya. Maka baik sekali kalau separuh dari sedekah kita, infak kita itu kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi agar terjaga keikhlasannya, dan separuh lagi kita lakukan dengan terang-terangan, dengan niat apa? Syiar ya. Dengan niat syiar agar orang lain meniru kita berinfak, bersedekah. Di Al-Masjid Al-Muhajirin ini sarana untuk itu ada, itu sarana untuk itu ada. Yang diam-diam itu lewat kotak hijau ya, lewat kotak hijau. Di rumah-rumah para jamaah Masjid Al-Muhajirin ini ada kotak hijau ya, kotak hijau. Maka bangun tidur, setelah kita berdoa bangun tidur, lalu kita niat hari itu untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk beribadah dan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Lalu kita masukkan infak kita, sedekah kita ke kotak hijau itu, maka insya Allah pahalanya ini ya, dapat naungan di padang mahsyar ya, dapat naungan di padang mahsyar, karena kita lakukan dengan apa? Dengan ikhlas sekali, dengan ikhlas, karena tidak ada orang yang tahu, kalau kita berinfak, kalau kita bersedekah. Di samping kita apa? Didoakan oleh malaikat. Kalau kita berinfak pagi itu, maka malaikat berdoa, ya Allah, semoga Engkau mengganti kepada orang yang berinfak itu dengan sesuatu yang lebih baik. Luar biasa ya, pahala orang bersedekah, pahala orang berinfak ini luar biasa. Maka mari kita berusaha untuk apa? Untuk selalu berinfak, selalu bersedekah. Begitu kita diterima uang, kita menerima gaji, kita pisahkan untuk infak, kita bisa untuk sedekah gitu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, keutamaan bersedekah yang ketiga adalah harta menjadi berkah ya. Harta menjadi berkah. Di dalam hadis riwayat Muslim
nomor 2558 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya, sedekah tidaklah mengurangi harta. Jadi sedekah tidak mengurangi harta. Ini maksudnya apa? Harta kita itu akan menjadi barokah ya. Harta kita itu menjadi barokah. Belanja kita itu menjadi barokah, menjadi barokah. Bahkan Syekh Nawawi menjelaskan, maksudnya tidak mengurangi harta itu adalah kalau seseorang itu, misalnya hari itu ditakdirkan Allah untuk mengalami suatu musibah, misalnya kecelakaan lalu lintas atau sakit, sehingga membutuhkan uang untuk berobat ke dokter, karena dia berinfak pagi-pagi, bersedekah pagi-pagi, maka kecelakaan tadi itu tidak terjadi. Maka yang seharusnya orang itu masuk rumah sakit tidak jadi masuk rumah sakit, sehingga apa? Tidak ada pengeluaran untuk berobat, tidak ada pengeluaran untuk berobat. Itu maksudnya apa? Dengan sedekah itu harta tidak akan berkurang. Jadi kalau kita itu, coba kita evaluasi sendiri, Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita itu sering mendapatkan musibah, anggota keluarga sering ada yang sakit, terus untuk itu kita sering membutuhkan mengeluarkan uang yang sangat banyak. Coba kita evaluasi, apakah sedekahnya sudah cukup, apakah infaknya sudah cukup. Itu dievaluasi diri sendiri. Orang lain tidak tahu ya. Orang lain tidak tahu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, lalu keutamaan bersedekah yang keempat, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Allah akan melipat gandakan pahalanya. Di dalam Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 18, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Nah ini sedekah kita, infak kita oleh Allah itu dianggap sebagai suatu pinjaman ya. Padahal Allah itu Maha Kaya ya. Allah punya segala sesuatunya. Tapi kalau kita bersedekah, berinfak, Allah menganggap itu sebagai pinjaman, sebagai utang. Utang itu harus dibalas ya. Utang itu harus dibalas. Maka Allah mewajibkan dirinya untuk apa? Untuk menyaur utangnya itu gitu ya. Bayangkan, Allah mewajibkan dirinya untuk menyaur hutangnya itu. Lalu lanjutan ayatnya, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak, kepahala yang banyak. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jangan takut miskin. Karena apa? Karena bersedekah, karena berinfak. Ini janji, ada buktinya, firman-Nya Allah. Allah akan mengganti dan melipat gandakan, dan melipat gandakan. Di ayat yang lain ada yang menggandakannya itu, menggantinya itu sampai 10 kali, 100 kali, bahkan 700 kali. Bahkan 700 kali. Belum lagi apa? Doa dari orang yang kita infaki, doa dari orang-orang yang kita sedekahi. Wah, itu luar biasa ya, luar biasa. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita sudah mempelajari 4 keutamaan bersedekah. Yang pertama menghapus dosa, yang kedua mendapatkan naungan di padang mahsyar, yang ketiga harta jadi berkah, dan yang keempat Allah melipat gandakan pahalanya. Sebetulnya dengan keutamaan ini aja sudah cukup bagi kita untuk apa? Untuk termotivasi untuk selalu bersedekah, berinfak. Kalau kita lanjutkan yang kelima, masuk surga lewat pintu khusus ahli sedekah. Surga itu ada 8 pintu.
Yang ahli puasa dipanggil oleh Allah untuk masuk surga lewat pintu puasa. Yang ahli sholat dipanggil oleh Allah untuk masuk surga lewat pintu sholat. Yang ahli taubat dipanggil oleh Allah untuk Untuk masuk surga lewat pintu yang ahli taubat. Dan yang ahli sedekah dipanggil oleh Allah lewat pintu ahli sedekah. Ini hadisnya riwayat Bukhari nomor 3666, Muslim cerita nomor 1027. Saya baca artinya. Siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari salah satu pintu surga. Wahai hamba Allah. Nah, ini panggilan besok bagi orang yang berinfak bersedekah. Panggilan dia orang yang akan masuk surga. Kita dipanggil, wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Maksudnya kenikmatan itu surga, ya. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka ia akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, maka ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Jadi luar biasa orang bersedekah tadi itu diampuni dosanya, lalu masuk surga dari pintu sedekah. Kemudian yang keenam, ternyata infak sedekah kita itu menjadi bukti keimanan kita. Jadi orang yang medit belum dikatakan imannya sempurna, ya. Orang yang medit belum dikatakan imannya sempurna. Ini di hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu burhanun." Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Menurut Syekh Nawawi, yaitu bukti kebenaran imannya. Ini juga di Al-Quran dikatakan di Quran surat 8 ayat ketiga. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi orang beriman itu orang yang berinfak, orang yang bersedekah. Berarti iman kita itu belum sempurna, ya. Kalau infak, kalau kita belum berinfak, kalau kita belum bersedekah, atau infak kita kurang, atau sedekah kita kurang, ya. Kalau kita ini medit, berarti kita belum beriman dengan sempurna. Jadi mari ibu bapak kita evaluasi masing-masing, ya. Kita evaluasi diri sendiri. Apakah kita ini termasuk orang yang sudah beriman, ya? Ukurannya salah satunya itu tadi. Kalau kita dermawan, berarti kita sudah termasuk membuktikan diri sebagai orang yang beriman. Lalu keutamaan bersedekah yang ketujuh, bebas dari siksa kubur. Bebas dari siksa kubur. Tadi diampuni dosa-dosa, lalu bebas dari siksa kubur, lalu masuk surga. Luar biasa sekali. Hadis riwayat Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya, sedekah akan membebaskan manusia dari siksaan di dalam kubur. Siksa kubur itu sangat berat, ya, sangat berat. Agar kita tidak medit, coba kita bayangkan siksa kubur itu. Kalau orang yang mengantarkan kita, kalau kita meninggal, lalu kita sudah dikubur, orang yang mengantar kita itu sudah pulang, maka Maka kuburan kita itu akan menyempit, lalu tubuh kita itu dihimpit oleh himpitan kubur, sampai terbubunyi krek gitu. Tulang rusuk kita itu patah, ada yang patah gitu. Lalu Lalu merenggang lagi, meluas lagi sesuai amal ibadah masing-masing. Semua orang pasti mendapatkan himpitan kubur, kecuali nabi, kecuali orang yang mati syahid, dan banyak lagi, ya, yang tidak mendapatkan himpitan kubur. Para sahabat pun
Yang langsung surga, yang tidak mati syahid itu ada yang mengalami rimpitan kubur, ada yang mengalami rimpitan kubur. Lalu datanglah malaikat Munkar Nakir. Lalu malaikat Munkar Nakir itu bertanya kepada kita, kepada jasad kita. Kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir itu, maka kita akan disiksa. Kita akan disiksa di dalam kubur itu. Di dalam kubur. Maka agar kita selamat, salah satunya adalah dengan berinfak, bersedekah, berinfak, bersedekah. Mari bersama-sama Ibu Bapak ya. Mari bersama-sama kita belajar terus agar tidak menjadi orang yang medit, agar menjadi orang yang dermawan. Istiqomah berinfak. Istiqomah berinfak. Apakah saya sudah bisa berinfak terus? Saya masih dalam rangka belajar juga ya. Masih dalam rangka belajar. Terus berinfak, berusaha belajar terus. Setelah belajar berinfak, setelah istiqomah, kita tingkatkan banyaknya. Setelah itu kita tingkatkan keikhlasannya dan seterusnya dan seterusnya. Kita tidak pernah berhenti belajar, kita tidak pernah berhenti belajar. Lalu yang ke-8, ini juga menjadi cita-cita kita, bahwa infak sedekah kita itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Dari api neraka, luar biasa ini. Kalau kita bisa selamat dari itu, tadi diampuni dosa-dosa, selamat dari siksa kubur, lalu ini selamat dari siksa api neraka, lalu masuk surga. Ini merupakan pencapaian yang paling tinggi, sukses yang paling tinggi, sukses yang paling tinggi. Kalau kita masuk surga, besok orang yang masuk surga itu surganya yang paling ringan ini ya, yang paling yang kelasnya paling enteng gitu ya, yang paling ekonomis gitu ya. Itu ditanya oleh Allah, ini orang yang masuk surga ini di dunia itu apa? Dia orang yang paling menderita, miskin, menderita, sakit-sakitan dan lain sebagainya. Dia diperlihatkan nikmat surga yang paling ringan. Setelah itu ditanya, bagaimana kehidupanmu di dunia? Maka orang itu tadi yang sangat menderita di dunia itu menjawab, saya tidak pernah merasakan penderitaan. Itu menunjukkan apa? Betapa nikmat surga itu luar biasa itu. Ini nikmat surga yang paling ringan ya. Nikmat surga yang paling ringan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di hadis riwayat Bukhari nomor 6539, Muslim nomor 1016, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya, jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma ya. Kalau kita tidak punya apa-apa, kita bersedekah dengan sebiji kurma ya. Kalau sebiji kurma enggak punya, kita bersedekah dengan apa? Dengan air. Kalau dengan air enggak punya, kita bersedekah dengan senyuman gitu. Dengan senyuman atau menolong orang lain dan lain sebagainya. Pokoknya kita jangan berhenti apa? Untuk bersedekah. Jauhilah api neraka ya. Walaupun dengan sebiji kurma. Walaupun dengan bersedekah dengan sebiji kurma. Tapi kalau punya lebih dari itu, jangan sebiji kurma ya. Jangan sebiji kurma. Maka itu sedekah kita itu tergantung apa? Tergantung kemampuan kita. Ini kan seolah-olah ini disampaikan oleh Nabi kepada orang yang paling tidak punya, yang paling tidak punya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini tentang pahala, keutamaan orang yang bersedekah, berinfak untuk memotivasi kita agar kita ini terus berusaha istiqomah berinfak, bersedekah. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita dan semoga Allah memudahkan bagi kita untuk berinfak dan untuk bersedekah
Amin, amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majlis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.